Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Delestari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, program studi perbankan syariah ini. Di sini saya akan membahas makroekonomi mengenai distribusi pendapatan dan kemiskinan. Membahas tentang perekonomian, terutama permasalahan ekonomi, tidak lepas dari pembahasan suatu negara, baik negara berkembang ataupun negara maju. Karena permasalahan ini sangat rumit, tentu saja setiap perubahan zaman akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru sehingga membutuhkan solusi baru, tidak terkecuali distribusi pendapatan dan kemiskinan. Tingkat kemiskinan sendiri berkaitan dengan distribusi pendapatan, di mana distribusi suatu daerah akan mempengaruhi bagaimana daerah tersebut menangani kemiskinan. Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan presentasi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2019, di mana menurun dari angka 9,66% menjadi 9,22%. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya yang pemerintah lakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Tetapi kenyataannya hal tersebut belum mencapai hasil yang maksimal, di mana masih didapatkan ketimpangan kondisi masyarakat yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Sehingga perlu adanya penanganan lebih dari pemerintah, terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Hal ini karena sebagian besar masyarakat yang masih dalam kategori miskin berada di daerah pedesaan. Kemiskinan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari tingkat pendidikan yang rendah hingga jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Jika tingkat pendidikan rendah diikuti dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, akan menciptakan permasalahan baru, yakni tingginya tingkat pengangguran, karena keahlian yang mereka miliki tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pendapatan yang mereka terima dari hasil pekerjaan mereka tidak sesuai dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga jika kita membahas tentang kemiskinan dan faktor-faktornya, keterkaitan antara faktor-faktor tersebut membuat masalah kemiskinan tersebut menjadi sangat rumit untuk pemecahannya. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemiskinan, maka saya akan melakukan penelitian mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Saya mengambil subjek wilayah di Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya saya akan membahas secara singkat apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan atau mengembangkan kehidupannya. Adapun indikator seseorang masih dalam kategori miskin, menurut Bappenas adalah mereka yang kurang dalam hal sandang, pangan, perumahan yang tidak layak, kemudian tidak bisa membaca, menulis, atau kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, terbatasnya kemampuan keterbatasan kepemilikan lahan serta alat-alat produksi, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta ketidakmudahan mereka dalam mengakses pendidikan atau pengetahuan. Selanjutnya, menurut berdasarkan kelompok sasarannya, kemiskinan sendiri dikategorikan dalam 3, yaitu kemiskinan relatif, absolut, dan struktural. Kemiskinan relatif adalah mereka yang berada di atas garis kemiskinan antara si kaya dan si miskin. Parameternya jarak antara si kaya dan si miskin. Sedangkan kemiskinan absolut adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kehidupannya. Ada pula yang termasuk dalam kemiskinan struktural, yakni mereka yang enggan memperbaiki kondisi perekonomian mereka sampai ada hal atau sesuatu yang dapat mendorong keinginan mereka untuk memperbaiki kondisi kehidupannya tersebut. Ada beberapa cara atau ada beberapa hal atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Yang pertama yaitu pendekatan dalam Terdapat berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dapat diterapkan di negara yang sedang berkembang. Yang pertama yaitu pendekatan yang berorientasi pada aset, yakni kebijakan yang dapat meningkatkan kuantitas aset yang dimiliki oleh kelompok miskin. Yang kedua, memberikan kebijakan atau strategi yang dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja kelompok miskin, di mana kelompok miskin termasuk dalam tenaga kerja tidak terampil. Yang ketiga, strategi atau kebijakan yang dapat meningkatkan harga aset utama yang dimiliki oleh kelompok miskin. Aset utama yang dimiliki kelompok miskin di sini tentu saja tenaga kerja. Yang selanjutnya, memberikan kebijakan atau strategi yang dapat meningkatkan atau mendorong produktivitas kelompok miskin.
Produktivitas kelompok miskin dapat ditingkatkan dengan melakukan investasi, baik investasi dalam hal pendidikan, perbaikan nutrisi, maupun kesehatan. Dapat pula dilakukan dengan memberikan pemodalan seperti pemberian lahan, alat-alat produksi, serta memberikan wawasan mengenai teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas tersebut. Yang selanjutnya, memberikan permodalan dan pengkreditan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok miskin masih kesulitan dalam mengajukan permodalan atau pengkreditan di lembaga perbankan atau lembaga lain yang menyediakan jasa tersebut, sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat membantu mereka dalam mempermudah permodalan dan pengkreditan sebagai modal awal mereka untuk memulai usaha, baik itu produksi, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pendidikan serta latihan bagi kelompok miskin. Pendidikan dan pelatihan merupakan modal awal bagi mereka untuk memperoleh keterampilan, di mana jika mereka mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal guna memperoleh pekerjaan, tentu saja mereka dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Sehingga semakin banyak keterampilan yang mereka miliki, maka pendapatan yang diterima tentu saja semakin banyak pula. Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, di mana dapat dihitung dengan angka atau hitungan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan secara konstan dan real guna dapat dilihat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Adapun rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pencerminan dari merata tidaknya, timpang tidaknya hasil pembangunan di suatu wilayah atau negara, baik yang diterima oleh masing-masing penduduk ataupun kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduk. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan ketimpangan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang menyebabkan pendapatan per kapita menurun. Yang kedua, inflasi mata uang di mana tidak diiringi secara proporsional terhadap pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat, rendahnya mobilitas sosial, dan adapun faktor-faktor lain sebagainya dapat dilihat di samping. Selanjutnya, ketimpangan distribusi pendapat dapat diketahui melalui beberapa perhitungan. Yang pertama, perhitungan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduknya, di mana garis tegak menunjukkan kumulatif pendapatan nasional, sedangkan garis datarnya menunjukkan kumulatif pendapatan masing-masing penduduknya. Sedangkan untuk mengetahui timpang tidaknya berdasarkan garis diagonal, jika semakin mendekati garis diagonal tersebut, maka tingkat ketimpangannya rendah. Begitu pula sebaliknya, jika garis kurva Lorenz tersebut menjauhi garis diagonal, maka ketimpangan atau ketidakmerataannya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya, menggunakan koefisien Gini. Koefisien Gini memperlihatkan hubungan antara jumlah pendapatan masing-masing anggota terhadap jumlah total keseluruhan pendapatan, di mana jarak tersebut dihitung mulai dari angka 0 sampai dengan angka 1. Jika angka perhitungan menunjukkan atau mendekati angka 0, berarti keadaan ketimpangan tidak terlalu tinggi. Sedangkan jika angka tersebut mendekati angka 1, maka ketimpangan pun relatif tinggi. Hubungan antara distribusi pendapatan dengan kemiskinan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, di mana hal ini cenderung bersifat negatif kepada penduduk yang masih kategori kelompok miskin. Jika suatu keluarga di bawah garis kemiskinan memiliki jumlah keluarga yang terlampau banyak, otomatis tingkat pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan cukup relatif banyak, sehingga kesejahteraan pun akan sulit untuk dicapai. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penelitian yang saya lakukan di Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo mengenai distribusi pendapatan dan kemiskinan diperoleh
atau menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara langsung dengan Bapak Karna selaku Sekretaris Desa dan Bapak Samuji selaku staf pembangunan. Selanjutnya, data sekunder yang berupa tingkat jumlah pasti, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, tingkat pendapatan, serta pekerjaan atau profesi rata-rata di penduduk Desa Winong saya memperoleh dari website resmi pemerintahan desa. Selanjutnya, kedua data tersebut saya olah secara kualitatif dan kuantitatif sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Desa Winong adalah salah satu desa dari 14 desa yang berada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8, Winong, Jetis, Ponorogo, dengan total wilayah 190,81 hektar atau sekitar 7,46% dari total luas wilayah di Kecamatan Jetis. Dengan batas-batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Madusari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Yusari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngabat, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Siman. Desa Winong sendiri terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Winong 1, Dusun Winong 2, dan Dusun Pandendere. Terbagi menjadi 16 rukun tetangga RT dan 7 rukun warga RW yang tersebar di wilayah lingkungan 3 dusun tersebut. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2018 menunjukkan angka 1.947 jiwa dan 2019 sekitar 1.989. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk antara rentan waktu 2018 sampai dengan 2019. Yakni sebanyak 42 jiwa pertambahan penduduk pada rentan waktu tersebut, di mana pertambahan tersebut berdasarkan pengurangan ataupun pertambahan penduduk dari jumlah kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk baik itu masuk ataupun keluar dari Desa Winong tersebut. Jika berkaitan dengan pendidikan, diperoleh data sebagai berikut. Dari data lapangan diketahui bahwa tingkat pendidikan di Desa Winong masih pada taraf sekolah dasar atau terbanyak pada sekolah dasar, lulusan sekolah dasar, di mana jumlah penduduk yang tingkat pendidikan tersebut berjumlah mencapai 537 jiwa. Sedangkan tingkat terbanyak kedua yakni sekolah menengah atas atau LSTA dengan jumlah 432 penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan rata-rata berkaitan dengan profesi rata-rata yang ada di Desa Winong, yakni sebagai seorang petani. Profesi rata-rata penduduk Desa Winong adalah sebagai seorang petani, di mana jumlahnya mencapai 830 orang, diikuti dengan wira swasta dengan jumlah 220 orang. Adapun data lainnya dapat dilihat pada tabel di samping. Jumlah petani di Desa Winong tersebut didukung dengan adanya banyak lahan pertanian yang masih ditemui di Desa Winong, baik mereka yang tidak memiliki lahan pertanian atau sedikit memiliki lahan pertanian bekerja sebagai buruh tani. Berdasarkan keterangan dari pemerintahan Desa Winong, rata-rata penduduk Desa Winong untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa beras tidak membeli. Artinya mereka yang berprofesi lain selain petani ataupun buruh tani memiliki lahan atau setidaknya membantu saat proses panen terjadi, sehingga kebutuhan mereka dalam hal kebutuhan pokok tidak harus membeli. Tingkat penghasilan per bulan masyarakat Desa Winong berdasarkan data dan hasil wawancara dengan sekretaris desa diperoleh hasil sebagai berikut, di mana diperoleh rata-rata mayoritas petani memperoleh penghasilan kurang lebih 2.100.000. Hasil tersebut atau rata-rata tersebut diperoleh dari hasil panen petani yang terjadi setiap 3 bulan sekali, dan itu pun tidak bisa ditentukan jumlahnya. Adapun pekerja konstruksi sekitar 1.950.000, itu pun dihitung dari pendapatan per hari sekitar 65.000. Selanjutnya, kondisi keamanan di Desa Winong. Kondisi keamanan di Desa Winong relatif aman. Hal ini dapat tercipta karena adanya hubungan dan kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Namun, untuk mengantisipasi tindakan kejahatan di lingkungan Desa Winong, pemerintah desa bersama pemuda dan masyarakat membentuk ronda malam yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, sebagai contoh saat pemilu ataupun saat musim panen.
Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, pemerintah desa mencanangkan program Pokdar Kamtipnas atau kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat yang disuarakan melalui sosialisasi dibantu oleh polsek pihak kepolisian di Kecamatan Jetis. Hubungan kerjasama yang baik dan adanya komunikasi yang baik ini menciptakan kondisi yang aman di Desa Winong. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana di Desa Winong cukup memadai. Dalam hal kesehatan, pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan Polindes atau Poskesdes lengkap dengan tenaga medis, peralatan, dan obat-obat yang memadai. Adapun fasilitas pelayanan pemerintah sudah menyediakan kantor desa yang layak serta perlengkapan yang sudah memadai seperti penyediaan wifi, fotokopi, printer, komputer, layanan internet dan lain sebagainya sudah tersedia sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan apapun dengan mudah di pemerintahan desa. Dalam hal keamanan, pemerintah juga menyediakan pos-pos keamanan yang ada di setiap rukun warga di Desa Winong. Adapun penyediaan tempat ibadah sudah relatif memadai di Desa Winong dengan jumlah tempat ibadah sekitar 6 unit yang tersebar di 3 dusun di Desa Winong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana di Desa Winong relatif sudah baik. Jumlah penduduk miskin. Berdasarkan keterangan dari staf pemerintahan Desa Winong, angka kemiskinan di Desa Winong relatif sedang dengan jumlah berkisar antara 290 orang. Data tersebut diperoleh dari mereka yang memperoleh bantuan PKH, program keluarga harapan, dan BNPT, bantuan pangan non tunai. Rata-rata penerima bantuan tersebut adalah mereka yang sudah berusia lanjut. Kegiatan pemerintahan Desa Winong dalam menangani kesejahteraan penduduk dilakukan melalui berbagai hal, yakni dalam menyejahterakan masyarakat Desa Winong, pemerintah menjalankan berbagai program yang memperprogram pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Adapun dalam bidang pertanian, pemerintah desa memberikan bantuan pemberian pupuk dan bibit padi. Analisis kemiskinan di Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Salah satu indikator untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu masyarakat adalah tinggi rendahnya penghasilan atau pendapatan yang diterima. Sehingga semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka semakin banyak pula kebutuhan yang dapat terpenuhi. Dilihat dari jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai penerima bantuan, yakni sebanyak 209 orang, di mana 209 orang tersebut terdiri dari mereka yang berpenghasilan rendah, lansia, dan mereka yang berpendidikan rendah, menyebabkan perbaikan taraf masyarakat di Desa Winong dalam kategori tersebut sedikit sulit untuk dilakukan. Namun melihat kondisi potensi di Desa Winong dalam hal bidang pertanian, hal tersebut masih bisa dilakukan, yakni mereka yang berpendidikan rendah bisa bekerja sebagai buruh tani atau mengelola pertanian, sedangkan mereka yang lansia memanfaatkan bisa ikut terjun di bidang pertanian dalam membantu proses penanaman padi, penyemaian padi, dan lain sebagainya. Perbaikan penuntasan kemiskinan tersebut tentunya harus adanya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Analisis distribusi pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan dari masing-masing profesi yang ada di Desa Winong. Petani dengan tingkat pendidikan sedang memperoleh penghasilan berkisar antara 2.100.000 per bulan. Penghasilan rata-rata tersebut berasal dari pembagian panen yang terjadi sekitar 13 kali. Sedangkan mereka yang bekerja atau profesi sebagai pekerja konstruksi dengan rata-rata tingkat pendidikan rendah memperoleh penghasilan sekitar 1.950. Jika dalam sehari mereka memperoleh upah
65.000 dan bekerja selama 1 bulan full atau 30 hari. Selanjutnya, mereka yang bekerja sebagai wira swasta dan PNS menerima gaji setiap bulannya, di mana wira swasta memperoleh gaji berkisar antara 2.500.000 dan PNS dengan tingkat pendidikan yang tentunya tinggi sekitar 3 juta, memperoleh penghasilan sekitar 3 juta rupiah. Dari analisis tersebut diperoleh bahwa penghasilan tertinggi di Desa Winong masih mereka yang bekerja sebagai PNS dengan penghasilan 3.500.000 dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, saya memperoleh kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tinggi rendahnya tingkat pendidikan, serta besaran tingkat pendapatan yang diterima masyarakat di suatu wilayah. Sehingga faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, sekian pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.